Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, saudara dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat viral di media bahwa ada rencana penghapusan Injil bahasa Minang di Play Store. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah yang menjadi pembahasan kita di kesempatan ini. Namun sebelumnya, mari kita menonton video yang berikut ini. Tuhan itu menyuruh kita membaca kitab-kitab Tuhan yang lain. Salah satu iman kepada Allah, kepada Nabi sebelumnya, kepada kitab sebelumnya. Itu seperti penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus Iya, disalib, iya. ujung-ujung kematiannya. Shalom teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya mengajak Anda sekalian yang setia untuk mendukung channel Sumba YouTube Bejana untuk teman-teman menyimak satu konten video ini yang saya akan post untuk teman-teman sekalian, sebagaimana konten video ini terkait dengan berita utama yang disiarkan ke seluruh TV nasional bahwa pemerintah Sumatera Barat meminta agar Injil dalam bahasa Minang harus dihapuskan. Sebab akibatnya nanti pada video berikutnya saya akan tampilkan kenapa mereka meminta supaya Alkitab dalam bahasa Minang dihapus. Karena mereka takut banyak murtad, karena banyak orang Minang yang bertobat. Karena itu teman-teman, mari simak video ini sampai selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu kembali bersama saya Yolani Alifan dalam dialog sumber pada malam hari ini, Kamis 11 Juni 2020. Nah pemirsa, belakangan ini sempat dihebohkan dengan desakan Gubernur Sumatera Barat untuk menghapus aplikasi yakni Injil berbahasa Minang dihapus dari Play Store Google. Nah, kalau menurut Pak Dekan ini menanggapi hal ini seperti apa ini? Oh gini ya, satu saya ingin mengatakan bahwa narasi saya ini tidak mengatasnamakan lembaga ya, ini hanya saya pribadi sebagai ilmuwan ya. Tuhan itu menyuruh kita membaca kitab-kitab Tuhan yang lain. Salah satu iman kepada Allah, kepada Nabi sebelumnya, kepada kitab sebelumnya. Lah kok orang Minang nggak boleh membaca kitab Injil itu kenapa? Tuhan memerintahkan kok, baca itu kitab-kitab yang kuturunkan kepada Nabi sebelumnya. Dari sisi agama, kalau begitu ini bukan soal agama kalau saya. Tuhan itu menyuruh kita iman kepada Nabi Isa, iman kepada kitab Taurat, dan kita baca. Saya baca kok Injil, Taurat saya baca. Masalahnya apa? Untuk menanggapi cuplikan video yang telah kita saksikan bersama, saya akan membacakan Yohanes 6 ayat 35 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebab aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Baik saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya dan kita sudah mendengarkan isi daripada video tadi, di mana beberapa waktu lalu sempat heboh di media sosial mengenai penghapusan Injil dalam bahasa Minang di Play Store atau di Google Play. Nah saudara dalam Tuhan, secara manusia ini bisa menjadi satu problem bagi kekristenan sendiri, khususnya buat saudara-saudara kita yang berlatar belakang suku Minang dan beragama Kristen. Ini bisa menjadi kendala bagi mereka, apalagi bagi orang-orang tua yang tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia, karena di setiap suku itu pasti ada orang-orang tua yang tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia. Mereka lebih paham dengan bahasa suku mereka sendiri. Contohnya di Nias masih banyak orang-orang yang belum paham, bahkan tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka hanya bisa mengerti dengan bahasa Nias. Dan saya rasa setiap suku pasti ada orang-orang seperti itu. Nah, saudara dalam Tuhan, makanya saya katakan bahwa secara manusia ini bisa menjadi kendala bagi kekristenan itu sendiri, khususnya saudara-saudara kita yang dari suku Minang, ya, atau lebih spesifiknya bagi orang-orang Minang yang beragama Kristen namun tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini saya mengajak kita untuk tidak kecut dan tawar hati kata firman Tuhan. Ya, jangan bersedih hanya gara-gara ini. Ya, jangan lemah gara-gara persoalan ini. Ya, saudaraku dalam Tuhan,
Saya katakan bahwa walaupun Injil dalam bahasa Minang dihapus di Google Play Store, ya, saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya cara yang ajaib, ya, untuk menolong orang-orang Minang yang beragama Kristen. Tuhan punya cara sendiri menyampaikan firman-Nya kepada suku Minang yang beragama Kristen, yang mungkin tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia, saudara dalam Tuhan. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi sangat mungkin bagi Tuhan untuk melakukan keajaibannya, sehingga saudara-saudara kita dari suku Minang yang beragama Kristen bisa mengerti firman Tuhan walaupun tidak dengan Injil bahasa mereka sendiri. Ya, saya percaya hal itu. Ya, saya tidak akan meragukan Tuhan dan tidak pernah meragukan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, sekali lagi, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, saudara dalam Tuhan, hal yang mirip yang terjadi hari-hari ini pernah dialami oleh beberapa tokoh dalam Alkitab. Ya, kalau kita melihat kisahnya Daniel, ya, bagaimana dia dimasukkan ke dalam gua singa hanya gara-gara dia berdoa kepada Tuhannya, karena waktu itu ada perintah dari raja supaya mereka tidak berdoa kepada Tuhan mereka, tetapi mereka berdoa kepada Baalnya Nebukadnezar, saudara dalam Tuhan. Tapi Daniel tidak mengikuti perintah itu, tidak menghiraukan perintah itu. Dia malah berdoa kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pada akhirnya memang Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang boleh kita lihat kalau kita melihat sejarahnya Daniel, ya, Daniel tidak sama sekali dicakar oleh singa yang ada di dalam gua itu. Ya. Daniel tidak mati dicakar singa, tetapi Daniel selamat. Kenapa Daniel selamat? Karena Tuhan turun tangan menyatakan pertolongannya bagi Daniel, orang Tuhan. Sama halnya dengan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, teman-temannya Daniel. Ada perintah dari raja supaya mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan Daniel dengan teman-temannya tidak menghiraukan hal itu. Mereka malah tetap berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada Yahweh yang mereka percayai. Dan setelah dalam Tuhan, apa yang mereka alami, mereka dibuang ke dalam perapian yang dibuat oleh Nebukadnezar. Namun karena mereka berserah kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan yang ajaib, ya, sehingga mereka tidak sampai terbakar. Kenapa? Karena Tuhan turun tangan menolong mereka. Tuhan turun tangan membebaskan mereka dari kematian oleh api yang begitu besar nyalanya. Saudara dalam Tuhan, sama halnya dengan apa yang kita alami hari-hari ini sebagai orang Kristen. Terlalu banyak tekanan-tekanan, terlalu banyak goncangan bagi kekristenan hari-hari ini. Tetapi saya katakan saudara dalam Tuhan, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan punya cara sendiri menolong kita. Ya, kalau hari-hari ini kita dengar, ya, Injil dalam bahasa Minang direncanakan akan dihapus di Google Play Store, saudara dalam Tuhan, saya katakan tidak akan menjadi kendala bagi kekristenan, atau tidak akan menjadi kendala untuk pertumbuhan kekristenan itu sendiri. Tidak, saudara Tuhan. Kristen tetap bertumbuh. Ya. Kristen tetap maju. Ada istilah kata Kristen semakin dibabat semakin merambat. Karena kenapa? Ya, karena seperti yang saya bilang dari awal bahwa ya, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentunya kalau kita berserah kepadanya, ya, Dia pastinya menyatakan pembelaannya bagi kita. Dan kalau Tuhan yang membela kita, saudara dalam Tuhan, kita tetap aman. Dan kita pasti aman. Itu janji firman Tuhan. Ya. Jadi kalau di video tadi kita dengar bahwa ada rencana penghapusan Injil dalam bahasa Minang, jangan ragu, jangan kecut, dan jangan tawar hati kata firman Tuhan. Tetapi berserahlah kepada Tuhan dan yakinlah mujizat Tuhan
pasti nyata bagi kita dan kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, saya telah panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.